Seluruh para donasi yang nyumbang mulai dari 7.000, kalau mau ambil uangnya sini ke rumah gue, sini cari gue. Kasih ke sana, langsung transfer semuanya 1,3. Jangan transfer ke Agus. Kepada yayasan atau dikembalikan kepada donatur. Halo guys, apa kabar semuanya? Kemarin habis mediasi ya di kasusnya Novi dan Agus di kanal YouTube-nya Dennis Margo ya. Bahkan pernyataan Dennis Margo itu di akhir acara itu sangat tegas gitu ya, bahwa ingin semua ini selesai, ingin semua ini damai ya. Dan akhirnya donatur itu kan geram ya, akhirnya mengatakan ya setelah dari hasil voting ingin semua dikembalikan ya. Agus dapatnya hanya sedikit saja, sekitar 16 atau 20 juta. Sisanya itu diberikan kepada hal yang lebih membutuhkan ya. Dan ini viral lagi, dan Farhad Abbas mengatakan para donatur yang ingin uangnya dikembalikan yaitu sama dengan maling. Seluruh para donasi yang nyumbang mulai dari 7.000, kalau mau ambil uangnya sini ke rumah gue, sini cari gue. Yang itu aja yang seperti yang nyari gue yang 80 miliar katanya uang dititipin sama gue ya. Kan kalian dari misalnya dari Aceh, dari Papua nyumbangnya 15.000 rupiah, terus kalian mau datang sini bawa sini surat kuasa, lebih mahal harga materinya dibanding kalian punya sumbangan, kira-kira betul gak? Itulah, jangan diadu-adu gitu. Ini adalah sumbangan. Kalau sama dengan masih kecil dengan masjid ya, begitu kalian ambil lagi samanya dengan maling celengan. Oke, itu aja saya bilang. Dan tahu apa kata Nikita Mirzani guys? Ya udah, itu uangnya sama Nopi ya kan, sumbangkan aja untuk yang lain, sumbangkan mungkin untuk bencana-bencana yang ada di negeri ini. Udah, uangnya ada Novi, nggak usah kembalikan ke Agus. Nah mampus nih Agus nih. Aduh Nikita nih memang ya. Uangnya kan udah ada di Novi. Saran gua, Novi, uang yang sudah ada di rekening lo itu mending lo salurkan ke tempat-tempat bencana alam deh. Kayak sekarang kan di Nusa Tenggara mana tuh? Timur ya, Nusa Tenggara Timur yang gunung erupsi ya. Itu tuh yang anak-anak banyak di tempat penampungan, mendingan kasih ke sana, langsung transfer semuanya 1,3. Jangan transfer ke Agus, jangan. Kasih ke sana, gas, buruan transfer ke sana. Ajab kok Agus. Sudah nggak usah dikembalikan lagi ke Agus, ngapain? Apes betul nasib Agus Salim. Para donatur sepakat berikan uang donasi 12 juta saja dari 1,5. Nah. Malah gimana ini? Itu Agus gimana bayarnya 1,5 M? Kasihan loh aku, cuman mau gimana? Nasi sudah menjadi bubur, nggak ada yang bisa diperbuat lagi. Tapi sebenarnya masih ada opsional, masih ada opsi kok. Agus tuh bisa gunakan uang itu untuk pengobatan matanya. Tapi uang itu dikelola oleh yayasan, nggak dia yang pegang. Tapi itu bagus juga loh, karena kan ini memang awalnya donasinya kan untuk penyembuhan matanya. Terus cuman kemarin setelah mediasi yang Agus sama pengacaranya itu nggak datang. Jadinya Mbak Nopi tuh bilang di TikToknya bahwasanya kebanyakan donatur itu minta uangnya itu didonasikan ke orang lain yang lebih membutuhkan. Ada sekitar 880-an juta minta uang itu didonasikan ke orang yang lebih membutuhkan. Terus 60 jutaan dikembalikan ke donaturnya, sisanya tuh 12 juta mengikhlaskan uangnya dipakai Agus. Jadi tuh Agus hanya dapat 12 juta, karena yang 12 juta itu udah diikhlaskan sama donaturnya kan. Sisanya ya tergantung Agus. Agus mau nggak ikut aturan yang dibuat Mbak Nopi gitu. Inilah tanggapan bijak Nikita Mirzani ya soal donasi ke Agus ya. Jangankan yang bisa melek, orang buta aja kok ngelihat duit ya itu suka hilaf nih kata Nikita. Jadi kalau dia butuh berobat ya obatin, kita bawa dia ke dokter. Ya, kita bawa dia ke dokter, kita temenin dia ke dokter. Deh. Dia kasih uang. Kalau kasih uang itu orang yang buta aja yang nggak bisa lihat, uang aja kalau udah denger duit tuh bisa jadi ngelihat dia. Ngerti nggak maksud gue tuh peribahasa itu? Maknanya tajam guys. Begini jawaban dan reaksi Agus ketika ditanya wartawan, merasa tertolong nggak sih atas bantuan dari Mbak Novi? Nah, mereka masih memperjuangkan 1,3 M itu. Tapi dari awal gitu kan akhirnya sampai dapat donasi sebanyak itu, merasa tertolong nggak sih Mas Agus dari karena Mbak Novi merasa tertolong? Jawab ya. Kalau untuk uang yang 1,5 kita belum ulangin,
itu dari Yayasan Banovi yang sekitar 35 ya Gus. Lah. Nah, itu kita pakai Uangnya udah sama Mbak Novi semua. Lah, ngapa dia joget-joget? Lah, ngapa dia joget-joget? Jadi sekarang masih memperjuangkan yang 1,3 M itu ya. Buat Ayo kita berangkat bawa lari kita ini. ya cepat hikmahnya apa dari Masih memperjuangkan 1,3 M ya. Bagus sekali penjelasan kakak ini, sangat masuk logika sekali. Oke, kita dengarkan guys. Semakin kesini, semakin kesana kamu tuh ya. Ya Allah, ya Robi. Donasi itu dibuka untuk memperbaiki mata, bukan memperbaiki ekonomi keluarga. Kena. Ingat, kalau kamu ingin memperbaiki ekonomi keluarga, kamu perbaiki mata dulu. Terus kamu kerja, baru itu namanya memperbaiki ekonomi keluarga ya. Agus. Masya Allah. Kita aja yang sedikit banyaknya tahu tentang yayasan, itu donasi dibuka buat apa ya, dialokasikan untuk hal tersebut gitu Mas Agus. Ya ampun, agak ngenes juga gitu ya dengarnya. Dan kita pun sebagai relawan kayak ada malunya gitu lihat reaksinya Mas Agus yang ya yang melaporkan Teh Novi. Hey, Teh Novi itu harus bisa mempertanggungjawabkan setiap donasi yang masuk ke donatur-donaturnya. Kalian tahu nggak sih kalau yang namanya uang donasi Rp1.000 pun itu harus dipertanggungjawabkan. Ini bayangin 1,5 M. Mas Agus sedih. Saya yang lebih sedih Mas Agus. Aduh, ya Allah. Kalau misalkan donasi dibuka untuk operasi mata, kira-kira bisa nggak digunakan untuk bangun masjid? Enggak. bisa sih, bisa mikir tuh gitu kan. Kecuali Mas Agus bilangnya ke Teh Novi waktu itu, Teh Novi bantuin saya ya mau open donasi untuk bayar rumah, untuk bayar utang, bayar pinjol, beli mobil. Bilangnya ke Teh Novi gitu, bukan untuk pengobatan mata. Kayak gitu Mas Agus. Ya Allah, ya. Mudah-mudahan nih jadi pelajaran untuk warga Indonesia. Kami dari pihak donatur sebetulnya memberikan alternatif penyelesaian atas sengketa ini. Jadi kami sudah mendata ada 8.000 donatur, memberikan 3 pilihan. Yang pertama pilihannya adalah apakah setuju dana ini dikembalikan kepada Agus. Yang kedua adalah apakah dana ini tetap dikelola oleh yayasan dan dapat digunakan oleh yayasan untuk pengobatan Agus dan korban-korban yang lainnya. Yang ketiga adalah dana ini dikembalikan kepada donatur. Nah, nanti dari hasil polling ini kita akan buat satu gugatan ke pengadilan negeri agar dana ini kita serahkan kepada majelis hakim. Dan nanti majelis hakim inilah yang akan memutus apakah dana ini tetap diberikan kepada Agus atau kepada yayasan atau dikembalikan kepada donatur. Ini kita lakukan. Nah, gimana menurut kalian guys? Jadi ini adalah ketua donatur ya, mengatakan sudah membuat voting dan sudah voting ya, bahwa memang hasil votingnya itu mengatakan uang untuk Agus itu hanya sekitar 12 atau sampai 20 juta. Lebih banyak untuk dialokasikan ke hal yang lebih penting atau hal yang lebih membutuhkan ya, mungkin seperti bencana dan lain-lainnya. Dan sisanya lagi untuk dikembalikan ke donatur. Nah, tapi nanti ini diputus di majelis hakim. Ini lebih bagus guys ya. Jadi tinggal tunggu proses hukumnya ya kan. Jadi donatur juga punya hak walaupun dia memberi, karena uangnya sudah merasa diselewengkan, karena memang donasinya memang untuk pengobatan mata tapi malah dipergunakan untuk hal yang lain. Ya, donatur merasa punya hak juga karena sudah menyumbang, harusnya ya untuk pengobatan mata. Dan nanti di pengadilan lah diputus berdasarkan dari voting tadi. Tapi dari voting mengatakan ya, votingnya bahwa uangnya akan dipergunakan untuk kebutuhan yang lain, tidak untuk Agus. Nah, gimana nih Gus? Oke, terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya.